secara garis besar PMI Bukit Tinggi masih kekurangan dari kebutuhan yang ada. Kebutuhan itu sekitar 1.500 kantong per bulan, baru terpenuhi sama oleh PMI itu sekitar 700 atau 800, 900 paling banyak. Selama ini mungkin dari yang saya pelajari juga, orang yang melakukan donor darah itu kebanyakan setelah saya ikuti ya, itu jarang sakit gitu. Jarang sakit gitu. Karena pertama, tadi kan sudah saya terangkan, dengan bergantian sel darah tadi, itu sel imun kita akan menaik gitu. Timbul kekebalan bagi tubuh kita. Jadi sangat banyak manfaatnya kalau untuk donor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sehat, kembali lagi di Healthycast, rubah hidupmu bersama kami. Salam sehat berjamaah. Bersama saya, Hazik Zikra Permayuda, perwakilan dari Kader Kesehatan Remaja. Kami ingin Sobat Sehat selalu mengubah atau memperbaiki gaya hidup sahabat setiap bulannya agar kita bisa hidup sehat berjamaah. Nah, pada podcast sebelumnya, kita sudah membahas tentang cara berbekam atau hijamah nih. Pada podcast ketiga ini, kita akan membahas seputar darah juga, yaitu tentang donor darah. Sobat Sehat penasaran kan, yang mana lebih baik, apakah donor darah atau berbekam? Untuk menjawab hal itu, kita sudah kedatangan dua narasumber hebat kita, yaitu adalah Bapak Ketua PMI, Haji Khairun Nas. Selamat datang, Bapak. Selamat datang. Yang kedua adalah Kepala Unit Donor Darah PMI, Dr. Lutfi Naldi. Selamat datang, Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya, Bapak-Bapak? Alhamdulillah sehat lah. Alhamdulillah. For your information nih, Sobat Sehat, PMI rutin sekali loh datang ke pondok pesantren kita ini untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat pondok, baik itu guru, pegawai, dan santri, untuk mendonorkan darahnya. PMI datang secara rutin setiap sekali 2 bulan. Oke Bapak, untuk Bapak Ketua PMI dulu nih, Bapak Haji Khairun Nas, mohon bertanya Bapak. Untuk kan di PMI tentunya ada program-program khusus nih yang ingin dijalankan untuk terjalannya PMI ini. Untuk program-program yang tersendiri itu yang baru terlaksana, yang akan dilaksanakan apa aja sih Pak? Oke, baik. Ini salam sehat buat semuanya. Kita yang bisa mendengar, bisa yang melihat acara podcast kita antara PMI Kota Bukit Tinggi dalam rangka sosialisasi kepada pondok pesantren Tawalib di Parabe. Ini Hazik ya. Hazik, ini perlu kami jelaskan kembali bahwasanya PMI itu tidak saja donor darah. Nah, ini kadang-kadang kelupaan kita. PMI itu adalah organisasi sosial kemanusiaan yang diatur oleh undang-undang loh. Jadi pengaturannya undang-undang ini. Tidak masuk hukum ya gitu ya, Pak. Luar biasa ini. Artinya Bapak proklamator kita Bung Karno dulu sesudah tanggal 17 Agustus kemerdekaan, beliau memperkirakan apa sih yang terbaik dibentuk dulu. Setelah berdiskusi dengan Bung Hatta, dapatlah di situ keluar ide untuk mendirikan PMI. Jatuhnya PMI itu lahir 17 September tahun 45, 1 bulan setelah kemerdekaan. Apa sih gunanya PMI dibikin setelah 1 bulan yang pertama beliau bikin? Karena PMI itu mendunia, diakui oleh dunia keberadaannya. Jadi tidak saja donor darah tadi itu membela masyarakat, warga yang ada dalam dunia. Itu diakui loh. Jadi yang selama ini pengetahuan kita PMI itu adalah donor darah. Sekarang kita kembangkan. Bukan salah, tidak. PMI itu ada 2 departemen. 2 segi, 2 sisi dia. 1 donor darah,
bagian penanggulangan transfusi, ambil darah pendonor, berikan kepada penerima donor. Yang kedua, itu masalah penanggulangan bencana. Seperti bencana alam, gempa segala macamnya, non alam. Seperti COVID kemarin, itu non alam. Jadi PMI itu ada di bidang bencana, alam, non alam, dan ada di bidang penyelamatan kemanusiaan. Ini perlu kita sampaikan kenapa Tawalib Pondok pesantren kita sendiri di Tawalib sering melakukan pelatihan. Itulah sebenarnya pelatihan diajarkan, pelatihan pertolongan pertama. Itulah yang kadang-kadang treatmentnya TPMI itu di sana. Yang ditonjolkan itu adalah bagaimana menolong manusia secepat mungkin yang masih bernyawa, itu kita bantu. Sampai dia jangan sampai kolab. Karena tidak diberikan pertolongan pertama nanti, dia akan menjalar kemana-mana, rusak. Nah, itulah sebenarnya yang dilakukan oleh PMI. Jadi kita berharap nantinya kepada siswa kita yang ada di pondok pesantren, jangan takut masuk relawan PMI. Karena ibadah itu, relawan itu juga ibadah. Donor itu adalah ibadah juga. Minimal kita punya ilmu pertolongan pertama itu untuk diri kita. Bagaimana kita menyelamatkan diri kita dalam situasi yang darurat, pertolongan pertamanya. Kalau lanjutan itu rumah sakit. Nah, ini yang perlu ilmu yang tidak ada pada organisasi lain, dan ini setelah terjelas setiap ada peperangan sendirilah misalnya, orang yang pakai logo PMI tidak boleh ditembak, dia akan menyelamatkan lawan dan kawan. Jadi PMI itu tidak boleh memihak siapapun. Oh, ini A perang dengan B, datang PMI, si A ditolong, si B harus ditolong. Nah, itulah yang ada sebenarnya pada PMI yang lupa kita selama ini, dan ini perlu kita beritahukan, kita sosialisasikan kepada anak-anak pondok kita. Seringlah ikutilah pembelajaran tentang pembekalan pelatihan yang diadakan oleh PMI. Misal orang jatuh gimana penanggulangannya? Orang pusing bagaimana? Tabrakan, korban laka lantas, kecelakaan lalu lintas, gimana mengevakuasinya? Itu yang dipelajari dalam pelatihan pertolongan pertama. Jadi kita berharap nantinya adik-adik kita, anak-anak kita yang hadir yang ada di pondok pesantren Tawalib Parabe ini, hendaknya mengikutilah acara pelatihan ini, berguna untuk diri kita dan tetangga-tetangga kita. Kalau khusus donor darah, saya bawakan pakarnya nih, Pak Dr. Lutfi. Artinya beliaulah yang mengomandoi donor darah Kota Bukit Tinggi, itu beliau komandonya. Bagaimana permintaan dari rumah sakit, bagaimana harus dipenuhi secara garis besar. PMI Bukit Tinggi masih kekurangan dari kebutuhan yang ada. Kebutuhan itu sekitar 1.500 kantong per bulan, baru terpenuhi sama oleh PMI itu sekitar 700 atau 800, 900 paling banyak. Jadi kita masih minus sekitar 600 atau 700 kantong per bulan. Kita mengharap himbauan kepada adik-adik kita, khusus yang ada di pondok Tawalib, di Parabe Tawalib, ini akan memberikan dampak yang positif karena donor darah itu ibadah. Donor darah itu adalah suatu hal yang keren, kira-kira begitu. Oke, ternyata PMI ini juga punya sejarah yang panjang ternyata ya Pak. Bahkan sebulan setelah kemerdekaan, PMI ini telah terbentuk oleh Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno ya Pak. Dan lain, Sobat Sehat, PMI ini juga seperti yang sudah dibilang oleh Bapak Haji Khairunas, bahwa PMI ini fungsinya ataupun perannya dalam masyarakat sangatlah penting. Seperti yang Bapak sudah bilang tadi, untuk stok darah itu masih kurang ya di PMI ya, betul Pak Dokter? Siap, masih kurang. Jauh. Untuk langkah-langkah PMI dalam rangka memenuhi kebutuhan darah itu
seperti apa sih Pak? Apakah ada langkah-langkah terstruktur atau apa yang lain Pak Dokter? Oke, terima kasih para pemirsa Pondok Pesantren Tabalib Parabe. Langkah-langkah yang mungkin yang kita lakukan nantinya. Pertama, sebelum kita memulai ya, jadi kita berharap dulu makna dari donor darah ini sangat penting ya. Jadi kita pandang secara psikologis, kita pandang secara fisik. Kalau secara psikologis nanti kita dapat suatu kepuasan buat diri kita, bahwasanya kita bisa menolong sesama manusia. Sebagai contoh, misalnya kita punya orang tua, kita lakukan kepada diri kita. Orang tua kita sakit ya, jadi kita dirawat di rumah sakit, dia butuh pertolongan. Sementara stok darah kita kurang, kemana kita akan mencari? Jadi itu satu makna yang besar, kemanusiaan, diminta kemanusiaan kita. Bagaimana metode kita untuk mencari darah ya? Bagaimana kita melakukan? Kita selama ini dari PMI Bukit Tinggi melakukan pengejaran ya. Selama ini kita tidak menunggu bola di kantor. Yang di kantor kita terima, kita melakukan perjalanan-perjalanan, kita mencari rekanan-rekanan untuk melakukan donor-donor seperti di pemerintahan, instansi-instansi, seperti di kampus-kampus, seperti di SMA. Kayak kemarin kami sudah melakukan di SMA 3, SMA 4 ya Pak ya. Nah, kita sudah melakukan kegiatan itu. Kemudian di samping itu kita mencari di seputaran, bukan di Bukit Tinggi aja, sampai kami ke Payakumbuh demi untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang dibilang Pak Ketua tadi. Kita hanya butuh 1.500, tapi yang kita temui cuma 700-800 yang kita dapat. Jadi itu harus kita kejar. Mungkin secara stok mungkin masih kurang. Jadi harapan kami mungkin kalau bisa kita bersama-sama untuk mencari, atau dari Parabe juga bisa membantu nantinya untuk bagaimana untuk meningkatkan stok darah. Karena stok darah ini bukan ada pabriknya gitu. Kalau ada pabriknya mungkin sangat mudah kita ambil aja, kita cari pabriknya kan. Tapi dari manusia ke manusia itu yang ada. Kalau masih ada pabrik mungkin akan nyaman di PMI itu. Tapi ini dari manusia ke manusia gitu. Itu harapan kami supaya dapat adik-adik ini mungkin tertarik ya, karena itu adalah ibadah. Bagaimana kata Pak Ketua tadi, itu harus kita kejar. Mungkin itu saja. Berarti untuk pemenuhannya, langkah-langkahnya seperti itu ya Pak? Ya. Untuk Sobat Sehat tentunya kalau ingin mendonorkan darah, pastinya Sobat Sehat itu pasti ingin mendapatkan manfaat dari donor darah itu Pak. Kalau untuk manfaatnya sendiri, apa aja sih donor darah ini Pak? Sangat banyak kalau untuk manfaat donor darah itu. Tadi sudah saya bilang, pertama secara psikis, satu kepuasan buat diri kita telah menolong orang lain. Kepuasan batin. Secara fisik, pertama, darah itu diproduksi 2 bulan, darah itu akan hancur, sel-sel darah itu akan mati sel-selnya. Justru itu daripada terbuang mati, kemudian habis sel-selnya itu, lebih baik sebelum dia rusak, kita bantu orang untuk mendonorkan ke pasien lain gitu, ke keluarga, ke pasien lain. Karena sel darah itu dalam jangka waktu 2 bulan dia akan habis masa apanya. Kalau kita donorkan, dia akan merangsang sel-sel baru dari sumsum tulang kita. Jadi dirangsangnya sumsum tulang, dibentuk lagi sel-sel baru di tubuh kita, dan ini pun akan bermanfaat. Pertama, akan meningkatkan daya kebal tubuh kita, akan meningkat karena sel-sel yang lama udah mulai menurun, kita bentuk lagi kekebalan bagi tubuh kita. Kemudian untuk pembuluh darah akan stabil karena darah kita akan dikurangi, kemudian kerja jantung kita tidak akan berat.
Kemudian itu dari segi apa? Ada zat besi di tubuh kita. Kalau semakin tinggi zat besi di tubuh kita, semakin susah kita menarik oksigen di tubuh. Nah, jadi kalau kita kurangi, oksigen akan bagus di dalam tubuh. Jadi sirkulasi kita akan lebih bagus di tubuh. Kemudian tadi dari segi kita pencekkan penyakit ya. Jadi sebelum kita kita cek dulu penyakit orang yang setelah dia donor, itu kita lakukan anamnesa dulu. Itu perlu kejujuran di dalam anamnesa pasien itu. Pertama kita harus jujur, ada penyakit nggak selama ini, ada batuk pilek atau udah ada makan obat sebelum ini, kurang istirahat, itu bisa juga kita cek dulu sebelum melakukan donor. Jadi manfaatnya sangat banyak bagi tubuh kita. Kemudian juga mengurangi lemak-lemak tubuh. Itu kalori kita setelah kita ambil sel darah itu akan diserap lagi oleh darah, akan menurun lagi dia. Jadi kalori orang akan ya secara nampak langsung tidak mungkin, tapi pelan-pelan kalau rutin itu kalori kita akan stabil di tubuh kita. Mungkin banyak lagi kita manfaat-manfaat yang kita dapat sebenarnya. Mungkin itu untuk sementara, itu saja dulu mungkin. Silakan. Wah, berarti kita tahu banyak sekali ya Pak Sangat manfaatnya banyak bagi sekali. tubuh kita. Oke. Kalau untuk waktunya tersendiri, apakah ada waktu yang dianjurkan untuk donor darah Pak? Dan apakah boleh sering-sering melakukan donor darah ini Pak? Jadi tolak ukurnya sebenarnya kan tadi sel darah itu diproduksi mati dia setelah 2 bulan. Jadi justru itulah ukurannya tuh 2 bulan kita udah bisa donor. Kalau masa dulu kan 3 bulan sekali kita donor. Tapi sekarang setelah dilakukan observasi, nah kita bisa melakukan donor itu bisa 2 bulan sekali, karena sel-sel tubuh itu 2 bulan itu udah mulai menurun saat itulah kita ambil. Jadi waktunya memang minimal 2 bulan untuk bisa kita ambil. Kemudian mungkin ya kalau waktu mungkin itu, kalau mungkin ada syarat tertentu nantinya mungkin. Kalau untuk, kan misalnya ada nih nanti Pak, sobat sehat yang ingin mendonorkan darahnya. Kira-kira sebelum melakukan donor darah tuh, ada nggak sih Pak harus yang perilaku atau tindakan harus dilakukan oleh si pendonor nih Pak? Jadi kalau untuk pendonor sebelum dia melakukan untuk donor, itu pertama kita harus sehat dulu. Itu pola pikir pertama, sehat. Kalau udah sehat, kita masuk apakah ada cukup istirahatnya. Nah, kemudian yang tadi udah sebut nih, apakah ada penyakit-penyakit sebelumnya. Itu salah satu dari anamnesa yang harus kita lakukan dulu. Kan jadi gini Pak, kan setelah mendengar manfaat dan apa yang harus dilakukan tadi, tentunya pasti ada beberapa ataupun sebagian dari sobat sehat nih yang ingin mendonorkan darahnya. Namun Pak, apakah ada orang-orang yang tidak dianjurkan untuk melakukan donor darah? Oke. Pertama tadi kan kita sebelum melakukan kita melakukan anamnesa ya. Kemudian cek fisik. Cek fisik itu mungkin ada nanti cek HB, cek tensi. Orang yang tidak dianjurkan itu pertama, orang yang kita balikkannya yang tadi. Jadi orang yang sakit, udah pernah dirawat atau mungkin itu tidak kita ambil. Kemudian orang yang HB-nya nanti rendah, itu di bawah 12, nanti itu tidak kita ambil. Kemudian umur, mulai kita ambil 17, baru di bawah 17 belum bisa kita ambil. Kemudian mungkin kalau untuk ibu-ibu, mungkin ibu menyusui. Karena kita mempertimbangkan, sebenarnya ibu menyusui itu bisa kita ambil, tapi kita secara manusia juga menimbangkan tuh anaknya. Kalau kita ambil nanti sirkulasi darahnya kurang bagus. Mungkin itu. Oh, oke. Pak, saya kan sebagai santri juga nih, pernah dengar tuh ada mitos-mitos seputar donor darah nih. Ada yang mengatakan bahwa donor darah nih bahkan bisa menurunkan imunitas tubuh atau obesitas dan dampak lainnya bagi tubuh yang
negatif lah Pak. Apakah sebenarnya itu benar atau gimana Pak? Mitos. Mungkin itu mitos saja gitu ya. Selama ini insya Allah kita tidak peduli Tuhan. Selama ini mungkin dari yang saya pelajari juga, orang yang melakukan donor darah itu kebanyakan setelah saya ikuti ya, itu jarang sakit gitu. Jarang sakit gitu. Karena pertama, tadi kan sudah saya terangkan, dengan bergantian sel darah tadi, itu sel imun kita akan menaik gitu. Timbul kekebalan bagi tubuh kita. Jadi sangat banyak manfaatnya kalau untuk donor. Itu mitos saja itu. Jadi kecuali nanti kalau misalnya kita dari anamnesa pasiennya tidak jujur, itu yang kita takutkan satu gitu ya. Ditanya apakah ada tidur malam, apakah tadi ada makan, kadang-kadang tiba-tiba nanti kita ambil, itu yang kita takutkan pernah jadi shock. Tapi itu bisa kita tanggulangi, insya Allah. Selama ini itu bisa kita tanggulangi Pak Ketua ya. Ya. Kita berjalan mengambil darah walaupun keluar, kita didampingi sama ambulan dengan Dokter, seorang dokter. Kemudian ada alat emergensi di mobil, di ambulan kita. Insya Allah ya, selama ini kita tidak peduli Tuhan, itu insya Allah masih aman gitu. Jadi tidak usah, itu mitos saja tuh. Boleh saya tambahkan Zik ya. Kalau untuk pendonor itu tadi ada selama ini ada bilang mitos. Saya sendiri waktu itu terpancing donor itu umur 18. Waktu itu dikasih belanja orang tua saya tuh ngasih cuma 100 rupiah. Bagaimana membantu sesama tanpa tanpa dengan mengurangi uang belanja. Itulah informasinya kita dapat, alhamdulillah. Oh, donor darah tanpa mengeluarkan biaya kita, tapi bisa membantu orang. Dan ternyata sampai sekarang alhamdulillah saya rasakan sangat hal yang luar biasa, sakit pun jarang, makan enak, tidur enak. Jadi ada yang bilang, oh obesitas kita donor, kita nanti pusing. Itu semuanya tergantung kepada kondisi tubuh. Kalau seperti bilang Pak Dokter, kalau kita tidak jujur dalam pengisian data, akan berdampak negatif kepada pendonor. Padahal dia belum sarapan, belum makan. Pas ngisi, sudah makan. Ibu dokter misalnya bertanya Pak Dokter itu kan, oh sudah Bu. Padahal belum. Itulah yang sebenarnya sering terjadi. Tetapi kalau ternyata dia tidak sehat, PMI tidak akan mengambil darahnya. Karena diperiksa dulu. Nah, inilah kadang-kadang yang mitos-mitos begini yang memberikan dampak negatif kepada rekan-rekan kita, saudara kita yang belum donor. Ayo kita berdonor. Donor itu kan ibadah. Kira-kira begitu, Fis. Jadi setelah penjelasan yang lumayan panjang dan tentunya bermanfaat tadi itu Pak, tentunya pasti nanti ada sobat sehat yang menonton podcast ini tentunya ingin mendonorkan darahnya. Jikalau begitu, bagaimana sih Pak prosedur untuk mendonorkan darah di PMI? Oke, kalau untuk mendonorkan darah itu sangat mudah, ya. Kalau memang personalnya, misalnya di sini ramai gitu ya, kami yang datang. Kalau ingin kami yang datang. Tapi kalau misalnya ada pribadi-pribadi yang datang, bisa kita tunggu di mobil. Itu ada hari-hari kita, kayak di depan PLN itu hari Rabu, hari Sabtu, kemudian di lapang kantin hari Minggu. Kalau memang di sini banyak, kita akan siap untuk apa? Kalau memang misalnya ada 10, siap kami menjemput, kami bawa ke situ. Karena kalau kami membutuhkan transportasi bawa bus, itu membutuhkan kos. Tapi kalau memang dia tidak banyak, nanti kami jemput, kami bawa ke kantor, nanti di kantor kita apa? Sangat mudah sekali, jangan takut. Nanti diantarkan kembali Diantar Pak lagi. Dokter. Iya, lupa. Itu lupa Pak Dokter. Diantar lagi. Itu tanggung jawab kami sampai di sini. Kemudian setelah donor itu kita juga ada sedikit mungkin bingkisan. Kemudian kita tambah mungkin ada susu pembantunya nanti supaya untuk pemulihan pertama ya. Jadi jangan takutlah kalau donor untuk hari-hari pertama itu ada mungkin susu. Istirahat aja, nggak usah takut gitu. Besok udah bisa beraktivitas lagi, nggak usah takut gitu.
Oke. Oke. Nah, Sobat Sehat, sudah dengarkan tadi banyak sekali loh manfaat dan betapa mudah akses untuk kita mendonorkan darah ke PMI. Jadi, nggak usah takut lagi deh untuk mendonorkan darah kalian ke PMI. Kita sudah dimudahkan, kita juga dapat manfaat, dan ya, sebagai amal ibadah juga bagi kita untuk mendonorkan darah itu. Karena darah yang kita donorkan tersebut bisa menyelamatkan nyawa manusia. Betul kan, Pak? Iya. Siap, memang betul. Oke, karena waktu yang membatasi dan telah habisnya waktu podcast kita ini, Pak, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ketua PMI, Bapak Haji Khairunas, Ya. dan Bapak Kepala Unit Donor Darah PMI, Bapak Dr. Luspinaldi. Kami ucapkan terima kasih banyak, Pak. Ya. Dan terima kasih juga kepada seluruh sobat sehat di luar sana yang telah meluangkan waktunya untuk menonton podcast kami ini hingga selesai. Kira-kira bulan depan kita mau bahas apa lagi ya? Tolong kirimkan saran dan kritiknya di kolom komentar ya. Selalu dukung podcast kami dengan cara like, komen, dan share video dari kami. Dan nantikan podcast sehat selanjutnya. Rubah hidupmu bersama kami. Salam sehat berjamaah. Saya Hazik Zikra Permayuda. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.